Jadi ini memang berdasarkan penelitian. Jadi bukan sesuatu yang emang perempuan tuh lebih sensitif, bukan. Ini berdasarkan penelitian tahun 2017 ya. Itu dituliskan oleh Olf dalam European Journal of Psychotraumatology. Nah, di situ memang disebutkan perempuan mempunyai kerentanan 2 kali lebih tinggi daripada laki-laki untuk mengalami trauma. Ya udah, kita kembalikan dulu nih. Berarti trauma itu apa sih begitu kan? Trauma itu kan kalau luka fisik ada goresan kita bisa melihat. Nah, kalau trauma psikologis itu kadang-kadang tidak terlihat gitu. Trauma itu kan sebenarnya respon emosional ya terhadap peristiwa atau hal-hal, situasi, circumstances yang dirasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan atau mengancam lah untuk si perempuan itu. Nah, itu kayak apa tuh sebenarnya munculnya bentuk-bentuk gejalanya ya yang orang lihat itu bisa kayak flashback terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu atau traumatis di masa lalu, bisa mati rasa, tapi mati rasa emosional gitu kan. Bisa hypervigilant, menjadi cenderung lebih cemas, gelisah gitu ya, tidak comfortable begitu, atau dia avoidant, menarik diri dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuknya itu. Nah, ini makanya pada perempuan ya, kalau ada hal-hal yang semacam itu bisa itu menjadi sebenarnya clue atau petunjuk. Ini kenapa sih dia kayak jumpy banget, hypervigilant banget gitu ya. Terus kok kayaknya kosong ya, ini kayak mati rasa deh nih orang, apa udah kayaknya sudah nggak ada letupan nih gitu ya, atau dia orang gimana sih, susah banget dijangkau gitu ya, kok kayaknya malah kabur, menghindar dan lain-lain sebagainya. Nah, belum tentu itu pasti karena trauma, tapi potentially bisa itu bentuk-bentuk respon trauma dia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau trauma itu secara medis dan psikologis itu berbeda maknanya atau berbeda penanganan? Seperti apa itu, Dok? Antara trauma dengan? Trauma secara medis dan psikologis. Trauma secara medis itu kan trauma, berarti ada kontak ya gitu. Kalau medis kan misalnya kecelakaan. Gitu terlihat kan? Dok, ya. Terlihat kontak gitu kan. Atau berantem, dipukul gitu kan. Atau tabrakan, kemudian dia kena cedera, terhimpit, tertusuk dan lain-lain sebagainya. Itu trauma medis. Kalau ini ada sesuatu yang juga dirasakan tidak nyaman, menyakitkan terhadap dia, uncomfortable terhadap dia. Gitu. Jadi ibaratnya ini tubuh ada teritori yang terviolate atau ada teritori yang terlampaui. Jadi sebenarnya batas saya itu ini loh, tapi kok kamu tidak menghargai boundary saya, makanya pelecehan. Itu kan tidak menghargai boundary, gitu loh. Ini wilayah saya loh, gitu. Tapi kamu kok berani ya untuk melecehkan saya? Itu kan artinya ada teritori yang dilanggar. Gitu. Itu salah satu dari contoh kasus trauma yang dialami perempuan. Ada lagi nggak selain dari itu, Dok? Mungkin seperti luka inner child itu termasuk dengan trauma atau seperti apa? Jadi kan setiap orang pasti melewati proses pola asuh ya. Dari kecil sampai besar. Kalau di luar negeri itu terkenalnya as long as you live under my roof, you follow my rules. Gitu ya. Selama kamu di bawah atap saya, kamu berarti ikut aturan saya. Dan itu batasnya 18 tahun tuh. Gitu kan kalau di luar negeri. Nah, termasuk ciri kepribadian nih. Ciri kepribadian matang usia 18 tahun. Jadi artinya setiap manusia akan punya ciri kepribadian pada usia 18 tahun. Entah dia ini masuk yang narsisistik kah, histerikal atau histrionik atau dramatis kah, perfectionist atau obsesif kompulsif kah gitu. Semua orang punya ciri, akan punya ciri. Bukan gangguan kepribadian, bukan, ciri. Ciri-ciri ini akan mewarnai cara dia berinteraksi, berkomunikasi, cara menghadapi masalah. Sekarang bagaimana ciri-ciri ini bisa terbentuk? Dari kecil, dari pola asuh dari orang tua, lingkungan tempat dia berada, terus doktrin-doktrin yang dia terima sewaktu dia kecil. Nah, ya ini hal-hal ini yang akhirnya akan membentuk kepribadian seseorang.
di luar faktor biologis juga gitu ya, faktor biologi itu yang ikut menentukan. Itu berarti termasuk trauma juga ya. Cuma memang kadang kan kita tidak bisa melihat ya kalau dia memiliki semacam luka inner child yang termasuk trauma itu. Mungkin bisa dicontohkan ciri-ciri umum mungkin ya, agar bisa tahu nih, ladies juga tahu nih, oh berarti ini sekarang gue lagi mengalami trauma nih saat ini, atau teman saya lagi mengalami trauma ini gitu. Masalahnya begini, kalau masa kecil gitu ya, kalau masa kecil dia kadang-kadang belum mengetahui itu apa, tapi nanti begitu udah besar, misalnya dia ke psikiater, konsultasi dan lain sebagainya, pasti akan digali tentang kehidupan dia dari kecil. Nanti akan kelihatan tuh otoritatif figure di dalam hidup dia siapa, bisa bapak, bisa ibu. Gimana sih dulu papa atau mama ngomong ke kamu waktu kecil, misalnya, misalnya doktrin, pokoknya kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi pemain bola misalnya ya, tapi harus masuk Piala Dunia gitu kan. Nah terus kamu harus begini harus. Jadi ada tyranny of the shoot gitu. Tekanan jadi harus. Ya. Itu tekanan buat dia gitu. Sedangkan maybe zamannya beda. Mungkin pergaulannya juga udah beda. Mungkin dia melihat perspektif dunia tidak seperti perspektif orang tua. Kadang-kadang orang tua suka menitipkan mimpi ke anaknya. Oh betul. Nah gitu kan, apalagi yang nikah muda, aduh pergaulannya belum puas gitu kan. Atau nggak sampai kuliah yang diharapkan. Akhirnya banyak dititipkan ke si anak mimpinya. Jadi kamu harus begini ya, kamu harus begitu. Jadi kayak robot, bingung gitu loh. Mau ngapain gitu, tertatih-tatih tapi harus maju. Gitu. Nah kadang-kadang anak kecil suka mengalami pukulan juga gitu ya. Kalau salah dipukul apa segala macam fisik gitu. Sebenarnya itu kan juga terjadi trauma fisik ya, kalau dia itu sampai lebam, itu kan trauma fisik tuh. Secara tumpul walaupun bukan juga tapi itu terganggu akan, ya. dia akan berpikir, dia kan belum mengerti gitu loh. Tapi kan dia bisa tahu, ini kan teritori, boundaries, kok sakit ya gitu. Kok sebenarnya nggak enak ya. Anak kecil pun juga tahu ini permen manis, enak. Ini kue atau coklat ini enak gitu ya. Gitu. Dia nggak tahu coklat Dubai itu mahal, orang tuanya beli ya. Tapi tetap si anak, enak, maunya coklat Dubai lagi. Orang tuanya trauma, orang tuanya trauma dompet gitu kan. Anaknya sih enak aja gitu kan. Nah jadi hal-hal semacam itu dia udah ngerti lah, tahu apa yang dia rasakan. Gitu. Kalau misalnya kita kembali lagi misalnya terjadinya pada perempuan ini ya, salah satu contohnya mungkin dia mengalami KDRT tadi itu, atau misalnya ada balik ke luka dari orang tuanya yang mungkin belum bisa terselesaikan dengan baik begitu. Itu mungkin seperti apa penanganan? Jadi ini pas banget nih kalau misalnya kita bicara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa verbal, atau pukulan, atau perilaku-perilaku seksual yang tidak ada kesepakatan bersama. Ada perilaku-perilaku seksual menyimpang yang tidak disepakati bersama. Misalnya, itu kan pelecehan juga jatuhnya. Konsensual nggak boleh itu dilakukan, maunya si salah satu saja itu tidak boleh. Oh, itu berarti termasuk kekerasan juga ya? Iya. Walaupun sudah berumah tangga, tapi harus sepakat gitu. Kalau pada kasusnya si wanita ini atau si perempuan ini tidak bisa mengungkapkan hal tersebut yang kemudian akhirnya membuat dia menjadi trauma yang cukup dalam. Itu apa yang kemudian harus dilakukan dan bagaimana dia bisa menyadari bahwa gue ini sebenarnya nggak boleh begini nih, jangan sampai begini gitu loh. Kadang kan ada yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, terima aja, namanya juga udah begini, udah terlanjur begitu gitu loh, Dok. Iya, jadi sebenarnya apalagi kalau dia masa kecil pernah mengalami trauma juga, misalnya dipukul atau jangan-jangan ada pelecehan seksual gitu. Kadang-kadang kalau tinggal satu rumah bisa berapa keluarga besar dan udah tidak memantau dengan benar lagi, bisa aja dalam masa kecil dia mengalami pelecehan oleh siapalah yang ada di rumah itu yang kita tidak tahu gitu. Dan anak-anak kan hanya merasa tapi confused, bingung, ini salah, ini boleh, dia masih belum tahu tuh. Tapi dia tahu loh, uncomfortable tuh ngerti loh. Dan dia pasti akan ingat sampai kapanpun gitu loh peristiwa itu. Kalau tidak di-acknowledge pun dia pasti tahu kok memori-memori spesifik pada masa kecil. Tiba-tiba dia ingat lagi pas sudah dewasa. It reminds her, flashback. Atas apa yang pernah dia rasakan secara tidak nyaman. Ya sekarang dia punya opsi, dia bisa karena kehormatan,
nanti mempermalukan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya diam atau memilih karena di budaya patriarki dia diam saja, tidak melakukan upaya apapun untuk acknowledge apa yang dia rasakan. Tapi dia bisa memilih untuk tidak jangan berpikir bahwa silence is strength gitu ya, bahwa itu. Diam itu adalah sebuah kekuatan. Iya. Terkadang banyak sekali yang berpikir seperti itu gitu loh. Oh ini gua kuat, tapi diam dan tidak ada upaya untuk healing. Iya. Gitu. Jadi that trauma is valid. Sebenarnya trauma itu valid, nyata, dan dia berhak melakukan sesuatu untuk menyembuhkan itu.